tentang hukum Newton tentang gerak. Ya, saya tambahin tentang ini. Mungkin nanti mata kuliah ini akan dilanjutkan dengan kinematika 2. Jadi, hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton kita kenal secara umum, hukum Newton yang klasik itu. Jadi, rumus umumnya, hukum Newton 2, F sama dengan M kali A, massa kalikan percepatan. Untuk momentum linier partikel, momentum linier, F sama dengan M kalikan V. Ya. Momentum linier partikel, L, M sama M kalikan V, massa kalikan kecepatan. Untuk massa yang bergerak, kita mendapatkan jika sebuah massa atau partikel bergerak yang memiliki massa M, kecepatan V, maka momentumnya adalah M kali V, massa kalikan kecepatannya. Dan kita juga mengenal dengan gaya berat atau V adalah massa kalikan gravitas. Ini adalah satuan-satuan atau komponen yang terkait dengan hukum Newton tentang gerak. Jadi ketika suatu benda bergerak, dia memiliki massa, maka dia akan memiliki sebuah momentum. Persamaan gerak, misalkan sebuah partikel bergerak pada F1, F2, maka ini vektor ini bisa kita dapatkan resultannya sebesar M adalah M kali A atau FR ya, sama FR. Dulu ketika mekanika kita pasti tentang penjumlahan vektor. Jadi kemarin ketika dalam mekanika statika kita meninjau atau gaya-gaya pada barang-barang statik, maka ini kita untuk gerak atau untuk massa yang bergerak, maka juga kita bisa meninjaunya dalam sebuah vektor, yaitu F1, F2, di mana massa atau sebuah partikel ini bergerak, kita definisikan sebagai sebuah vektor. Gaya tangensial dan gaya normal. Jadi, gaya tangensial adalah M kalikan A tangensial, sedangkan gaya normal F kalikan A kalikan N. Massa kalikan percepatan normal. Kalau gaya tangensial, massa kalikan percepatan tangensial. Maka kalau kita substitusikan, Ft adalah M dV per dt. dV per dt kan satu kecepatan. Karena ada adalah V per T, kecepatan per satuan waktu massa. Sehingga kita dapatkan sigma F gaya normal adalah M kalikan V kuadrat per rho. Rho adalah massa jenisnya. Sehingga kita dapatkan ini satuan-satuan dari massa tersebut. Kemudian dinamika equilibrium atau keseimbangan gerak. Jadi F sigma F min MA sama dengan 0. Ini adalah keseimbangan gerak. Jadi keseimbangan rumus umumnya adalah sigma F sama dengan 0. Baik sigma Fx maupun sigma Fy. Jadi kembali seperti teorema pada waktu kita mempelajari mekanika statika kemarin, bahwa keseimbangan itu rumus dasarnya adalah atau persamaan yang kita kenal bahwa semua total gaya adalah 0. Baik Fx, Fy, bahkan juga Fz. Maka ini juga berlaku untuk kinematika gerak. Untuk gerak pada sumbu X maupun sumbu Y maupun sumbu Z kita definisikan 0. Jadi untuk massa yang bergerak atau partikel yang bergerak, kita bisa definisikan keseimbangannya adalah sigma Fx sama dengan 0. Maka kita bisa melihat komponen Fx itu apa saja. Di sini ada gaya sigma F min
MA, massa kalikan percepatan. Gaya itu kan massa kalikan percepatan. Jika misalkan sebuah partikel bergerak pada atau berlaku sebuah gaya lebih dari satu F1 maupun F2, F1 maupun F2, maka kita bisa mendapatkan apa namanya resultannya. Untuk ini hasilnya kan di sini FR ini. Nah, untuk keseimbangan dinamika atau keseimbangan gerak, maka untuk mendapatkan sigma F sama dengan 0, maka FR-nya kita dapatkan atau penyeimbangnya adalah MA min MA. Artinya gaya yang berlawanan. Sehingga sigma-nya jadi 0. Sigma F kan ini. Sigma F ini adalah F1 ditambah dengan F2. Jadi F1 ditambah dengan F2. Ini sigma F. Nanti hasilnya kan R ini. Untuk keseimbangannya maka kita mendapatkan sigma min FR atau min kalikan MA. Ini untuk keseimbangan yang kita dapatkan. Sehingga ketika suatu benda bergerak, kita menggunakan teoremanya ini bahwa sigma F sama dengan 0, kita dapatkan min MA berasal dari minus atau gaya yang berlawanan terhadap gaya resultan. Jadi seperti kalau kita memiliki ilustrasi ya, ini sebuah bandul. Kemudian bandul ini terhubung pada titik pusat atau tumpuan, kemudian dia bergerak, misalkan dia mendapatkan F2 dan F3, maka dia akan bergerak menurut lintasan. Ya, ketika bergerak, maka akan ada gaya yang bekerja pada masa tersebut, yaitu F1. Misalkan ada F1, F2, dan F3. Maka nanti kita mencari sigma F dari 3F tersebut atau menjadi mencari resultan dari F1, F2, dan F3. Kemudian kita totalkan sehingga kita dapatkan gaya keseimbangannya, berarti sigma F dengan F1, F2. Ini ada R berarti min MA. Kemudian dari misalkan dari 3 gaya ini kita dapat FR-nya, ini kan kita dapatkan lintasannya, maka kita dapatkan penyeimbangnya adalah gaya tangensial dan gaya normal. Sehingga MAT dan MAN. Gaya tangensial kita dari sini. Jadi untuk mengidentifikasi gaya tangensial itu gaya yang arahnya tegak lurus terhadap titik pusat. Kalau gaya normal, gaya yang arahnya searah atau berlawanan arah dengan apa namanya ini titik pusat lingkaran ini. Ya, ini gaya normal. Jadi seperti contoh ini ya, ilustrasi ketika main atau naik komedi putar ini akan terjadi keseimbangan gerak. Artinya apa? Ketika kita naik itu kan kita seolah kita diam. Ketika benda ini bergerak dengan kecepatan konstan, kita seolah ketika kita yang ada dulu ini kan seolah kita tuh diam. Padahal kita tuh bergerak. Itulah keseimbangan gaya. Kenapa? Karena ini sebagaimana faktor tadi, ada gaya-gaya yang bersifat menyeimbangkan, yaitu sigma MA ini tadi. Sigma F gaya yang bekerja, kemudian ada sigma MA penyeimbangnya. Sehingga tentu keseimbangan gerak. Sehingga kita ketika bergerak di dalam mobil itu kita naik mobilnya kan bergerak. Tapi kita di dalam mobil seolah kita tuh diam tok duduk saja. Ya, itulah keseimbangan yang terjadi. Kita naik pesawat, naik kapal atau apapun lah, atau kita lari saja. Kita akan bergerak kaki kita, tapi kan badan kita kan diam aja, mengikuti kaki yang berpindah itu. Ya, itulah keseimbangan
gerak terjadi, maka itu kita dapatkan dengan teorema keseimbangan, yaitu sigma F sama dengan 0. Ya, inilah ilustrasi sederhana tentang keseimbangan gerak. Ya, jadi ini contoh kasus. Sebuah balok 200 pon. Saya kalau berikutnya aja. Karena satunya pakai pon, yang ini aja. Ya. Sebuah balok di atas lantai horizontal. Balok ini. Kemudian tentukan besar gaya P. P itu ini gaya yang bekerja pada balok tersebut. Berapa besarnya P supaya dapat memberikan percepatan balok ini bergerak sebesar 2,5 meter per sekon kuadrat. Artinya, berapa sih besar gaya P ini diberikan pada balok supaya dia bisa bergerak dengan percepatan 2,5 meter per sekon kuadrat ke arah kanan. Jika diketahui koefisien gesek dari papan ini atau lantainya ini, atau koefisien gesek baloknya boleh. Ini kan kita satu aja, sama saja. Yaitu sebesar mu k atau koefisien geseknya adalah 0,25. Maka gaya berat balok kita bisa menganalisis satu demi satu. Jadi balok ini masanya 80 kg. Kemudian mendapatkan gaya P, kemudian apa namanya? P ini membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu horizontal atau terhadap lantai. Maka kita pertama kita cari dulu berapa sih berat balok. Gaya beratnya diketahui 80 kg pada masanya. Maka kita dapatkan bahwa berat balok itu massa terhadap gravitasi. Sehingga massanya 80, gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Sehingga ketemu beratnya 785 Newton. Oke, itu untuk gaya berat dari balok. Kemudian kita tahu bahwa F atau gaya itu sama dengan mu k koefisien gesek kalikan gaya normal. Kalikan N. Mu k kalikan untuk koefisien geseknya. Mu k kalikan N, jadi sebesar berapa? 0,25. Kita katakan bahwa mu k-nya adalah 0,225. Kemudian A-nya adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Kita dapatkan. Kita pecah seperti kemarin ya, mekanika. Ini ada gaya P membentuk sudut kabel, berarti bisa uraikan jadi PX dan PY. P terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Maka misalkan kita mencari dulu komponen gaya pada sumbu X. Sigma Fe, F kan massa kalikan gravitasi. Untuk ke kanan, itu arah gaya kanan kita ambil positif. Kalau ke kiri berarti negatif. Maka sigma Fx M kali A. Jadi Fx itu kan ini. Yang pertama yang bekerja adalah P terhadap hal ini berarti apa? P kalikan cos 30 kan P arah Px berarti P proyeksi terhadap sumbu X sehingga P cos 30 ya. Dikurangi dengan ya tadi kan rumusnya apa sigma Fx sama dengan 0. Fx yang bekerja apa saja? Ya satu ini gaya P terhadap balok dan apa? Gaya
geseknya yang berlawanan arah. Jadi ini ada gaya gesek di sini. Ya, gaya gesek ke sini. Ya, muka ini. Ya, ini gaya geseknya. Gesek ke arah kiri. Kan gesek kan berlawanan arah terhadap gayanya. Kalau gayanya ke searah sumbu X positif, maka geseknya sumbu X negatif. Kan melawan gesek itu. Kita maju, maka gaya gesek. Berarti kalau kita telusuran itu kan kita maju, berarti geseknya kan berlawan arah. Ya. Sehingga kita lanjutkan. Eh, Fx tadi M kali A, maka total bekerja adalah gaya Px dan dikurangi gaya gesek. Px-nya P kalikan cos 30 dikurangi 0,25 Newton. Itu sama dengan M kalikan A, sama dengan massa kali gravitasi. Ya. Sigma Fx kan sama dengan M kalikan A. Ya. Sigma Fx sama dengan M kali A. Kan gitu, apa namanya? Ini persamaannya nih, sigma fx sama dengan m kalikan a. Baik, sekarang kita kembali. Sigma fx sama dengan m kalikan a. Jadi persamaan ini ya, jadi sigma f m kalikan a. Ya, sigma f sama dengan m kalikan a. Ini ya, p cos 30 min 0,2 kan sama dengan sigma f. Itu sama dengan m kali a. Jadi selalu bahwa benda yang bergerak menurut hukum Newton itu adalah F sama dengan M kalikan A. Kan yang jelas balok nanti kan bergerak. Maka kita bisa sigma F-nya itu apa saja. F-nya itu ternyata adalah P cos 30 ini. Dan juga dikurangi dengan gaya geseknya. Dan nanti baloknya bisa bergerak ke kanan. Maka sigma F X-nya adalah ini P cos 30 min 0,25. Ini kan gaya geseknya. Sama dengan ini M kalikan A. M-nya 80, massanya 60 kalikan percepatannya 2,5 kali 2,5 meter per sekon kuadrat. Sehingga ini kita bisa selesaikan. 80 kali 2,5 sama dengan 200 meter. Kemudian ini P cos 30 min 0,25 Newton. Nah, ini kita bisa selesaikan. Sehingga P cos 30 sama dengan 0,25 N sama dengan min 200. Kita dari N dan P. Sehingga ini persamaan yang pertama. Ya. Sekarang sigma FY sama dengan 0, sama. Sigma FY kan sama dengan 0. Kenapa 0? Bukan MA. Ya, karena benda ini kan bergerak arah sumbu X. Maka ketika dia bergerak, kalau pertanyaan kan berapa KP supaya bergerak dengan kecepatan dok. Berarti bergerak. Bergeraknya kemana? Pasti kan ke arah sumbu X. A, X. Karena ini ada lantainya. Kemudian untuk sumbu Y, sigma FY sama dengan 0. Ya kan itu memang tidak ada kayak yang menyebabkan benda ini terangkat, ada. Karena ganda FP membentuk 3 derajat memang ada nanti ada PY, tapi kan ini tidak akan membuat kalau ini berpindah dari sumbu Y tidak ke atas maupun turun ke bawah, kan tidak, karena ada lantai penghalang. Maka pasti sigma FY 0, artinya nggak ada bergerak arah sumbu Y, sehingga kita tentukan
Sigma Fj sama dengan 0. Fj itu apa? Fj itu gaya normal. Dikurangi dengan ini P ini untuk PY. PY apa? P sinus 30. Yang penting saya masih ingat dulu tentang bagaimana membuat proyeksi. Sehingga N adalah gaya normalnya. Gaya normal itu bisa secara mudah kita identifikasi bahwa gaya yang tegak lurus terhadap bidang datar atau bidang tumpuan. Maka kita bisa dapatkan N adalah gaya normal, min P, N ini adalah gaya normalnya, min P sinus 30 adalah gaya P yang diberikan pada sudut 30 derajat. Kita ambilnya proyeksi sumbu Y. Ya. Kemudian ditambah lagi ke sumbu Y itu ada gaya berat dari bola ini berapa? 785 Newton ini. Nah, jadi kita dapatkan dua persamaan. Sigma Fx adalah persamaan untuk gaya arah sumbu X, persamaannya P cos 30 min 25 Newton sama dengan 200. Persamaan kedua untuk gerak pada sumbu Y. Sumbu Y karena tidak ada gerak perpindahan sumbu Y, maka total jumlah sumbu Y adalah 0. Padahal dia ada banyak bekerja, yaitu apa? PY, ada gaya normal, dan ada gaya berat dari balok tersebut. Jadi ini gaya normal, dikurangi P ini kan ke bawah. Berarti sumbu Y-nya juga ke arah sumbu Y negatif. P sin 30 dikurangi dengan gaya berat balok kan ke bawah. Gaya berat balok kan ke bawah. Ya, sehingga kita dapatkan bersama 2 N min P sinus 30 min 75 sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan dengan substitusi persamaan 1 ke persamaan 2, maka persamaannya kan ini ya. Copy aja, kelihatan. Atau sini. Ya. Ini aja atas sini, nanti bisa dihapus. Ya, jadi bahwa ini persamaan sampai cos 30 min 0,2 N sama dengan 200. Persamaan kedua N min P sinus 30 min 785 sama dengan. Kita bisa sederhanakan. N ini P-nya pindah ruas menjadi P sinus 30 ini pindah ruas menjadi 785 plus ya. Ini kita masukkan di persamaan pertama tadi. P cos 30 dikurangi 0,25 N. N ini kan N sama dengan ini. P sin 30 plus 75. Maka pada persamaan ini P cos 30 min 25 N. N-nya apa? N kan ini. Ini ya. N ini. N, N 0,2 N berarti 0,2 kali kan N-nya ini. P sin 30 plus 785 sama dengan 200. Maka kita tinggal satu koefisien aja, koefisien P saja kan. Berarti ini P cos 30 dikurangi 0,25 P sin 30 ditambah 0,25 kalikan 785 sama dengan 200. Maka P bisa dicari karena cuma satu koefisien. Ketemu ya. Hingga P ketemu 535 Newton. Ya. Ini ketemu P. Kalau P ketemu bisa kita cari N. N-nya adalah P sin 30 plus P adalah N ini. Ya, N-nya kan ketemu ini. Jadi N-nya P kali P-nya kan itu 585. Ya. Ini tadi kebalik ya. Kebalik aja. Ini kan P sinus 30 plus 785. P kalikan 30 plus berapa? 78
Dapatnya berapa? T-nya 535 ya sudah berapa itu? Ketemu ya. Ya, itu aja. Ada tanya kan? Ini berapa P-nya? 535 kalikan sinus 30 berapa? Sinus 30 setengah ya? 0,5 ditambah 78 sekian ya. Ya, oke, gitu aja. Ada yang tanya kan? Enggak, Pak. Jadi ini eh, persamaan ini kita dapat. Jadi untuk fx, ya, untuk fx ini, ya, ini ya. Untuk fx kan ini, gaya f arah sub x saja. Apa tadi ada? Fx itu adalah gaya px, p arah sub x diproyeksikan tadi. Ada px, kemudian gaya geser. Kalau arah sumbu y, ya py ini. Jadi kalau kita membuat ini, ini ya. Berarti di sini kan ada gaya ini ya. Nah, ini px, ya. Kemudian ada gaya W 785, ini PX, ya ini PX, dan gaya N. Itu total FY. Kalau FPX, PY maksud saya, PY, ini PY. Kalau gaya sumbu X, berarti ada gaya pada arah sumbu X. Ya, jadi ini PX dikurangi dengan F gaya gesernya. Ya, jadi itu secara sederhana demikian. Oke, kita aja. Bisa tanyakan? Baik, untuk minggu depan kita UAS ya, yang mau dipersiapkan. Nanti materinya sesampai dengan yang terakhir, gerak melingkar, kemudian momen inersia ya. Yang ini saya anggap sebagai tambahan, tidak apa-apa, pelajaran. Nanti kita akan masuk ke dinamika untuk semester berikutnya. Jadi mungkin itu untuk kuliah kita. Eh, Minggu depan mohon dipersiapkan untuk ujian UAS-nya. Kita ujian UAS secara daring lagi. Silakan dipersiapkan di rumah. Jamnya sesuai dengan jam pelajaran. Jadi misalkan mulai jam 8 ya, kita mulai jam 8 sampai jam 9. Ya, 1 jam sudah selesai, sudah cukup untuk UAS. Nanti disetting hanya 1 jam saja, maka saya diusahakan semua mohon standby jam 8 dan sampai jam 9 untuk mata kuliah kinematika. Untuk yang berikutnya ya tergantung dari jadwal ujian yang berikutnya. Setelah kinematika apa sampai nanti. Ya, gitu aja ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Pesan juga bagi teman-teman yang ada praktikum, mohon segera selesaikan. Nah, praktikum terakhir sebelum UAS atau UAS harus sudah selesai. Jadi mungkin itu lebih dia apa bisa komunikasi dengan Mas Wahyu, tapi secara umum praktikum itu harus selesai sebelum UAS atau paling lambat pas pelaksanaan UAS itu bersamaan dengan deadline praktikum. Ya, jadi itu harapannya eh, bahkan mungkin nanti untuk deadline praktikum bisa lebih maju lagi. UAS semua harus selesai semua. Tapi yang jelas tunggu pengumuman dari lab.
Yang jelas itu teman-teman yang praktikum tidak boleh terlambat. Kalau terlambat maka itu sanksinya mungkin sanksi denda kalau praktikum. Tapi kalau atau dari lab. Tapi kalau sanksi akademisnya ya nilai tidak akan keluar kalau ada yang terlambat. Mungkin itu aja. Mohon diatur waktunya semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.